I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Hai sobatku semua, kita ketemu lagi di channel ini. Apa kabar sobatku semua? Tahukah sobatku semua jikalau CEO Aprilia tersebut mengalami salah satu hari paling membahagiakan sejak mendarat di Noale. Ia akhirnya melihat dua rider pilihan pertamanya melintasi garis finish dan menyelesaikan balapan MotoGP dengan senyuman yang menyebar ke seluruh anggota tim. Daya saing motor yang tinggi di tangan Marco Bezzecchi juga diikuti dengan kemunculan kembali Jorge Martin, yang setelah berjuang dengan kontrak yang kontroversial, akhirnya mengalihkan upayanya untuk fokus pada pabrik Italia, yang kini menantikan paruh kedua musim untuk berjuang meraih kemenangan. Setelah merayakan posisi kedua Bezzecchi di MotoGP Republik Ceko bersama tim dengan penuh gaya, Rivola menunjukkan kepuasannya setelah juara MotoGP itu, mengatakan setelah balapan bahwa dia mengatasi ketegangan di jam-jam pertama dengan tim. Pada Minggu, dia sudah menganggapnya sebagai keluarganya. Namun, sama seperti halnya dengan podium, Rivola merasa senang dan puas melihat bahwa sikapnya yang tak tergoyahkan untuk mengalah kepada Martin dan keinginannya untuk hengkang di akhir musim kini menjadi sumber energi positif bagi timnya. Beberapa wartawan mempermasalahkan kata-kata Martin pada Kamis, mengatakan bahwa dia tidak merasa harus meminta maaf, tetapi dia mengerti bahwa semua orang di tim bebas untuk berbicara dengan jelas kepadanya. Akhir pekan yang luar biasa untuk Aprilia, untuk Bezzecchi dan Martin, tapi juga untuk Raul Fernandez. Sangat menyenangkan melihat tim Trackhouse begitu kompetitif. Ini bukan akhir pekan yang sempurna, tapi ini adalah akhir pekan yang luar biasa. Saya pikir konsistensi selalu membuahkan hasil, begitu juga dengan kerja keras dan sikap konsisten. Ini tentang menghormati filosofi dan ide perusahaan dan melihatnya sampai akhir. Saya ada di sana saat dia mengatakannya, dan sangat menyenangkan mendengarnya. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya saya berbicara tentang hal ini. Namun kita semua perlu memahami apa yang mungkin ada di benak seorang juara, atlet dan manusia, yang telah menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam kondisi cedera, tanpa ada kesempatan untuk melihat cahaya di ujung terowongan. Terlebih lagi, jika menyangkut seseorang seperti Jorge, yang merupakan orang yang sangat aktif. Saya tahu bagaimana situasinya, dan mempertahankan posisi kami adalah hal yang tepat untuk dilakukan untuk semua orang, termasuk Jorge. Hanya itu yang bisa saya katakan. Saya senang mendengar kata-katanya, melihatnya tersenyum dan melihatnya cukup percaya diri di atas motor. Dia tidak memiliki banyak hal yang tersisa, bahkan jika itu adalah bagian tersulit untuk dicapai dalam hal performa. Bagaimanapun, kami hanya bisa bersikap lebih dari positif mulai sekarang. Ia mencoba menyelesaikan masalah yang telah menjadi bahan perdebatan sejak Le Mans. Hanya itu yang bisa saya katakan. Saya senang mendengar kata-katanya, melihatnya tersenyum dan melihatnya cukup percaya diri di atas motor. Dia tidak memiliki banyak hal yang tersisa, bahkan jika itu adalah bagian tersulit untuk dicapai dalam hal performa. Bagaimanapun, kami hanya bisa bersikap lebih dari positif mulai sekarang. Hanya itu yang bisa saya katakan. Saya senang mendengar kata-katanya, melihatnya tersenyum dan melihatnya cukup percaya diri di atas motor. Dia tidak memiliki banyak hal yang tersisa, bahkan jika itu adalah bagian tersulit untuk dicapai dalam hal performa. Bagaimanapun, kami hanya bisa bersikap lebih dari positif mulai sekarang. Diktumnya sekarang adalah jangan melihat ke belakang. Itu sudah menjadi moto saya, sejak teman dan mantan bos saya Stefano Domenicali mengatakannya kepada saya. Sekarang kita semua harus melihat ke depan. Jorge bebas melakukan dan mengatakan apapun yang dia inginkan kepada timnya. Tentu saja, hari pertama agak dingin dalam beberapa hal, tapi saya tahu itu akan terjadi. Senang melihatnya tersenyum,
mendapatkan kepercayaan diri dan melihat orang-orang mendukungnya. Saya pikir itu adalah hal-hal yang akan ia hargai lebih banyak lagi di tim ini. Jorge sangat senang dengan tubuhnya dan motornya. Tak diragukan lagi perasaannya akan terus membaik, dan dia sangat cerdas untuk tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Dalam arti tertentu, dia bahkan puas, tetapi 21 lap dengan motor MotoGP ini sangat banyak, terutama jika Anda belum pernah mengendarainya di sirkuit ini, dan saya sangat senang dia merespons seperti itu, baik secara performa maupun kebugaran. Anda sangat menghargai pertumbuhan yang telah ia capai dengan bakatnya, pekerjaannya, dan kemampuannya untuk menjadi seorang pemain tim. Itu adalah hal yang fundamental, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Salah satu karakteristiknya adalah mendapatkan dukungan dari semua orang atas apa yang ia lakukan. Itu adalah sesuatu yang dia lakukan dengan intuisinya dan itu membuatnya makin indah. Jelas Massimo Rivola pada Minggu sore. Namun yang paling penting, tanpa diragukan lagi, akhir pekan berakhir tanpa hambatan, dan dengan sang rider memahami bahwa ia kini telah pulih. Mengacu pada finish ketujuh dan, yang lebih penting lagi, tidak ada kecelakaan. Jika kebahagiaan melihat Martin adalah konsekuensi dari tugasnya sebagai CEO, Rivola merayakan kesuksesan Bezzecchi dengan kebahagiaan seorang ayah yang melihat putranya menang. Rivola percaya bahwa saat ini, hal terbaik bagi Aprilia adalah melupakan semuanya dan mulai membangun sejak akhir pekan ini. Sementara itu sobatku semua, Honda disebut-sebut sedang mencari talenta muda untuk proyek masa depan mereka di MotoGP. Satu nama telah muncul ke permukaan. Bursa rider MotoGP tak hanya mencangkup perpindahan para joki yang sudah mapan di kelas utama, tetapi juga para calon rookie alias debutannya. Salah satu nama yang muncul ke permukaan adalah Diogo Moreira. Diogo Moreira merupakan rider Brasil yang saat ini tampil di kelas Moto2 bersama Italtrans Racing. Kemenangan lomba belum lama ini diraih rider asal Sao Paulo itu saat finish pertama dalam balapan GP Belanda pada 29 Juni lalu. Moreira pun makin menjadi desas-desus di paddock MotoGP. Media Spanyol, AS, beberapa waktu lalu memberitakan bahwa Yamaha telah mengincar bakatnya. Yamaha tidak sendirian karena Aprilia, KTM, hingga Ducati juga menaruh minat kepada rider berusia 21 tahun itu. Dia menjadi rookie terbaik di kelas Moto3 dengan satu pole position dan konsisten finish di posisi 6-7 dengan hasil terbaik adalah posisi kelima di Sepang. Legenda balap, Valentino Rossi, pun rutin mengundangnya untuk acara tahunan 100 km dei Campioni di motor ranch miliknya di Tavulia, Italia. Moreira mampu mengalahkan Rossi dalam keikutsertaannya yang ketiga pada awal tahun 2024 saat sesi balapan Americana. Dalam perlombaan yang didahului babak eliminasi itu, Moreira mengalahkan The Doctor untuk finish kedua. Adapun pemenangnya adalah Luca Marini. Circle pertemanan Moreira tidak hanya terbatas dengan Rossi saja tetapi juga mencangkup fenomena lain di MotoGP yaitu Marc Marquez. Dalam wawancara dengan Motosan S pada tahun lalu, Moreira mengaku paling sering berlatih bersama Marquez di antara para rider MotoGP lainnya. Saya paling sering berlatih dengan Marc dan Alex, ketika mereka berkunjung ke sini, kami bertemu untuk berlatih bersama, meski mereka sekarang tinggal di Madrid. Saya akan bilang Marc, karena dia adalah rider yang paling sering berlatih bersama saya masih jauh untuk mencapai levelnya. Tetapi saya kurang lebih mengikuti jejak-jejak langkahnya, ucap Moreira lagi. Moreira mengaku mengikuti gaya berkendara Marc Marquez kendati soal lintasan. Dia lebih senang yang searah jarum jam sedangkan si alien kebalikannya. Bak takdir yang kebetulan bertautan, Moreira berpeluang menyusul jejak Marquez untuk menjalani debut di MotoGP dengan motor Honda. Sky Sport Italia melaporkan ada negosiasi yang telah memasuki tahap lanjut antara Moreira dan Honda untuk rencana tampil di tim pabrikan. Pabrikan sayap emas menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun di MotoGP pada 2026 hingga 2028 dengan nilai sebesar 1,5 juta euro per tahun.
Moreira akan berlomba selama setahun di tim satelit LCR dan menghabiskan 2 tahun berikutnya di tim pabrikan HRC. Rider yang akan ditumbalkan adalah Somkiat Chantra, debutan yang baru mentas di MotoGP tetapi gagal tampil menggigit hingga paruh musim. Promosi Moreira ke kelas para raja akan bertepatan dengan kembalinya balapan MotoGP Brasil pada tahun depan. Apabila Moreira jadi bergabung, kemungkinan dia menjadi satu-satunya wajah baru dalam skuad Honda untuk MotoGP 2026. Joan Mir tidak akan kemana-mana karena kesepakatannya dengan Honda berlangsung hingga 2026. Sementara itu Johan Zarco dan Luca Marini sudah dekat untuk menekan perpanjangan kontrak setelah menunjukkan performa yang oke. Tanda tanya tersisa adalah posisinya. Zarco sempat diprediksi akan menggusur Marini dari tim pabrikan karena menjadi rider Honda tercepat awal musim ini. Meski demikian, perkembangan terbaru mengatakan bahwa kemungkinan Marini tetap di tim pabrikan sedangkan Zarco di tim LCR dengan dukungan pabrikan. Nah sobatku semua, like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing